Oke, selamat malam kepada kita semua sekali lagi. Puji Tuhan, kita dapat berkumpul dalam Zoom pada malam ini dalam mesbah doa kita. Oke, jadi hari ini merupakan hari yang ke-15, ke-16 dalam doa puasa kita. Saya berharap kita terus berdoa dan juga berpuasa dalam hari-hari yang akan datang. Mungkin kita miss satu hari, is okay. It's okay. Asalkan ada hati kita ingin datang, ingin dekat dengan Tuhan, dan ingin bersekutu dengan Tuhan dalam beberapa hari dan dalam awal tahun 2023 ini. Jadi kita perlukan Tuhan lah. Sebelum kita mulai tahun ini, kita perlukan Tuhan untuk bimbingan, tuntunan ya sepanjang tahun ini. Jadi saya percaya ketika kita berdoa dengan kesungguhan, Tuhan juga akan nyata, Tuhan juga akan reveal himself dan juga akan menolong kita, memberi kita tuntunan-tuntunan ataupun keputusan-keputusan yang kita lakukan dalam hari-hari yang akan datang. Oke, saya alu-alukan kita yang hadir malam ini. Hari ini kita akan dilayani oleh persekutuan Bapak-Bapak di Manchester City. Oke, terima kasih karena terlibat pada malam ini. Dan sebelum kita masuk dalam doa kita, dalam firman Tuhan, kita serahkan mesbah doa ini ke dalam tangan Tuhan. Jadi saya minta saudara kita berdaulat akan doa untuk permulaan. Oke, sekali lagi shalom kepada semua dan bersyukur kita dapat berkumpul bersama. Mari kita satu di dalam doa. Oh, haleluya. Haleluya. Oh, terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh, Rabashanda. Oh, haleluya. Bapa di surga, Tuhan kami bersyukur pada hari ini. Semuanya karena kebaikan Tuhan. Dan kami percaya segala sesuatu Tuhan ada menolong memberi kami kekuatan. Dan kami bersyukur pada hari ini Tuhan. Dan segala berkat yang Tuhan berikan bukan saja berkat material, berkat makan minum. Tetapi berkat yang terutama kami masih hidup pada hari ini. Semuanya karena kebaikan dan kemurahan-Mu Bapa. Dan benar Tuhan, kami perlukan Engkau. Kami perlukan Engkau Tuhan dalam hidup kami, dalam kami melaksanakan setiap pekerjaan kami, dalam kami menjalani hidup ini. Kami perlukan Engkau Yesus. Ajar kami, didik kami untuk menjadi seperti Engkau. Dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kiranya kami Tuhan, hidup kami tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin mata kami, mungkin perkataan kami, hati kami yang tidak berkenan. Tuhan, ampuni kami. Dan kiranya Tuhan menyucikan hidup kami, menjadi sempurna seperti Engkau. Bapak, sebentar kami bersama tim, bersama pelayanan Bapak, Tuhan, untuk masuk di dalam mesbah doa kami. Mari Bapak Tuhan Kau hadir dan kami minta pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan. Dan kami tidak mau doa ini hanya sekadar kata-kata, tetapi kami mau penuh dengan breakthrough, penuh dengan kekuatan yang akan memecahkan setiap tembok. Dan kami berdoa Tuhan, kami berseru kepadamu Bapa. Dan kami rindu Tuhan kiranya Engkau mendengar doa kami. Dan kami tidak mau hanya sekadar datang untuk online bersama. Tetapi biarlah pada malam ini kami rindu dari hati kami dan menyatakan isi hati kami. Dan kami percaya Tuhan sudah mendengar doa kami. Kami declare setiap doa. Kami declare setiap bahan doa kami pada malam ini. Dan kami percaya ia akan terjadi dan ya dan amin. Dan kami berdoa. Dan kiranya ada kuasa iblis yang mengganggu bahkan lain-lain kami gunakan. Equipment yang kami gunakan, semua itu kami patahkan di dalam nama Yesus. Bahkan juga jemaat dan teman-teman yang terlibat dan melihat secara online juga Tuhan, secara YouTube, kami juga berdoa memberkati mereka. Dan kiranya lewat doa ini Tuhan, bukan saja kami yang terlibat, tetapi akan memberi kesan kepada jemaat kami secara keseluruhan, bahkan yang menonton Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau berkati persekutuan kami dari mula hingga akhirnya, dan kami minta hanya nama Tuhan dimuliakan. Bapak terima kasih Tuhan atas kesempatan yang ada, kesempatan untuk terlibat bersama, berdoa bersama.
Haleluya. Ini doa kami. Terima kasih Bapa. Tuhan baik buat kami. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Satu hal yang ku rindu, berdiam
dan menikmati semua kemurahan-Mu. Terima kasih untuk nyanyian yang kita sudah dengar bersama-sama. Ya, sungguh indah di bait Tuhan seperti kata nyanyian tadi. Ya, memang benar bahwa satu hari di satu hari di rumah Tuhan tidak sama dengan tempat yang lain. Itulah selalu menjadi kerinduan setiap kita. Ya. Alright, mari kita baca daripada firman Tuhan. Saya ambil daripada 2 Timotius. Tema kita hari ini doa untuk pemerintah, doa untuk kerajaan ataupun pemimpin ataupun para pembesar. 2 Timotius pasal yang ada di dalam slide sana. Okay. Pasal yang kedua ayat 1 dan 2. Okay. Ini terjemahan baru. Okay. Paulus berkata kepada Timotius, okay, anak didik dia berkata gini. Pertama-tama, aku menasihatkan dengan sangat, naikkanlah permohonan, syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, okay, dan untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan ketentraman dalam segala kesalehan dan kehormatan. Jadi ini doa Paulus, ini tulisan Paulus berkata tentang doa. Okay. Jadi tulisan ini tidak sama dengan doa. Doa adalah permohonan, kata Paulus. Jadi dia menulis kepada jemaat ini, mengatakan bahwa dia ingin supaya mereka dalam segala apapun mereka buat, mereka juga perlu ingat. Okay. Para pembesar, para orang-orang yang memerintah, mereka perlu doa. Okay. Mereka perlu doa untuk mereka. Karena mereka, walaupun mereka orang Kristen, mempunyai warga negara surga, tapi juga mereka harus submit, harus taat, dan harus berdoa bagi pemimpin ataupun kerajaan yang ada pada waktu itu. Jadi ini juga seharusnya menjadi teladan bagi kita. Okay. Jadi kita perlu ambil masa berdoa memberkati para pemimpin kita, okay, ataupun para menteri-menteri yang terlibat dalam urusan hal ehwal, okay, negara kita. Okay. Jadi kita harus berdoa bagi pemimpin yang di atas kita, yang memimpin, yang mengawal baik keselamatan, baik keharmonian, baik perdagangan, baik internet, dan sebagainya. Ya, jadi mereka adalah pemimpin yang telah dipercayakan Tuhan bagi kita. Naikkanlah syukur kita, syafaat kita kepada mereka, ya, kepada raja-raja, dan kepada para pembesar. Nah, mengapa Paulus menulis sedemikian rupa? Pasti ada sebab. Di sini kita boleh melihat satu sebab yang penting bahwa kita berdoa bagi pemimpin kita karena itu adalah satu tugas kita. Ataupun tugas, ataupun tanggung jawab kita sebagai pengikut Kristus. Jadi kalau kita melihat keadaan dunia ataupun keadaan negara kita kucar-kacir, maka kalau kita lihat blame dia itu diletak kepada siapa? Kesalahan itu diletak kepada siapa?
kalau kita melihat penduduk-penduduk yang ada di Malaysia ini hidup dalam immorality, tidak hidup dengan baik, tidak hidup dengan sesuka hati. Ada lalu lintas, lampu lalu lintas pun dilanggar. Ada peraturan-peraturan pun dilanggar. Dalam queue pun orang tidak peduli queue dan sebagainya. Kedai-kedai yang ada di tepi-tepi jalan itu dimasuki dan tanpa membayar. Jadi inilah keadaan-keadaan dunia yang dimana akan mendatangkan huru-hara. Dunia yang huru-hara. Jadi kalau huru-hara itu wujud dalam sebuah negara, dalam sebuah kampung, dalam sebuah daerah, siapa yang harus dipersalahkan? Maka kita adalah pengikut Kristus. Jadi Kristus menyuruh kita untuk berdoa untuk pemimpin kita. Berdoa untuk negara kita. Berdoa untuk kawasan kita. Jadi ini tanggung jawab kita. Mengapa Paulus berkata begini? Karena itu adalah satu tanggung jawab kita. Paulus juga berkata dalam Efesus pasal yang ke-6. Karena peperangan kita bukan melawan darah dan daging, kata Paulus, tetapi penghulu-penghulu di udara, penguasa-penguasa di udara. Jadi, walaupun kita tidak dapat melihat penguasa-penguasa ini dengan mata kita, tetapi mereka sedang bergiat, ingin menarik, menjerat para penduduk dan juga orang-orang Kristen, untuk masuk ke alam mereka, itu alam yang kita boleh panggil itu neraka. Jadi sehingga mereka berbuat dosa dan akan mengalami kebinasaan. Jadi ini tugas penting bagi kita sebagai orang percaya, kata Paulus. Dia menulis ini kepada Timotius ini, bukan kepada siapa-siapa. Anak didik dia. Anggap saja Paulus menulis surat ini kepada gereja BM Central City. Jadi dia tulis kepada BM Central City. BM Central City, pertama-tama aku menuliskan dengan sangat-sangat, kata dia. Dengan sangat, naikkan permohonan. Maka kita perlu ambil tanggung jawab ini, ataupun kita perlu take this responsibility, bahwa tugas kita adalah sekarang ini berdoa bagi pemimpin, berdoa bagi negara kita, berdoa bagi kawasan kita. Karena kita sekarang pada hari-hari ini hidup dalam peperangan rohani. Perjuangan yang kita hidupi pada hari ini adalah perjuangan yang melawan alam-alam roh. Jadi oleh itu kita perlu berdoa. Itu yang pertama-tama Paulus kata kepada Timotius. Jadi mengapa kita perlu berdoa? Karena doa itu adalah tugas. Kita mempunyai tugas yang besar untuk mendamaikan, mententeramkan keadaan-keadaan yang ada di negara kita, di kawasan kita. Jadi itu Paulus berkata, jadi kita yang hidup di dunia ini harus akan mengalami peperangan yang tidak terlihat, kata Paulus, yang akan memerangi jiwa manusia. Jadi kita berhadapan dengan lawan-lawan kita, ataupun para penguasa-penguasa di udara yang sentiasa menuduh manusia untuk berdosa, untuk jatuh dalam dosa. Jadi tugas kita adalah untuk terlibat dalam peperangan rohani ini. Ketika kita masuk, kita berdoa. Jadi itu merupakan perkara yang sangat penting, kata Paulus. Dan nomor 2, mengapa Paulus menulis ini? Mengapa Paulus berkata, pertama-tama aku menasihatkan dengan sangat, kata Paulus, naikkan permohonan, doa sepaat, ucapan syukur. Nomor 2, karena ketika kita berdoa bagi pemimpin kita, itu ada tujuan yang baik bagi jiwa kita, bagi diri kita. Dalam ayat yang keberapa ini? Paulus berkata, agar kita dapat hidup tenang. Agar kita dapat hidup tenang dan tentram, kata Paulus dalam ayat yang terakhir di sana. Nah, ini adalah satu tujuan mengapa kita perlu berdoa bagi pemimpin kita. Itu adalah untuk kebaikan kita sendiri.
supaya kita hidup tenang, kita hidup aman, damai dengan sesama kita, dengan kejiranan kita. Jika kejiranan kita itu ada ketentraman, maka kita pun bebas. Kita boleh keluar, kita tidak perlu bimbang ketika kita traveling, maka kita ada damai bahwa rumah kita, keluarga kita akan tenang. Okay? Ketika kita berdoa untuk pemimpin kita, itu tujuan kebaikan kita. Okay? Kalau kita pergi ke luar negara, contoh, okay? Ketika kita pergi ke luar negara, kita tidak perlu bimbang, okay? Karena ada kata-kata daripada negara-negara lain mengatakan bahwa Malaysia itu diberkati. Mengapa diberkati? Karena kamu dan saya berdoa bagi pemimpin-pemimpin kita. Okay? Jadi ini adalah tujuan Paulus menulis surat ini. Karena ketika kita berdoa bagi pemimpin kita, itu tujuan untuk kebaikan kita sendiri juga. Agar kita hidup tenang dan tentram dalam segala bagian hidup kita, kata Paulus. Okay? Dan yang ketiga, mengapa kita perlu berdoa bagi pemimpin kita? Karena itu adalah indah di mata Tuhan, kata Paulus. Indah di mata Tuhan. Kalau kita membaca daripada ayat 4 dan 5. Mengapa kita perlu doa bagi pemimpin kita? Karena itu indah di mata Allah. Dan sesuai dengan isi hatinya. Dan demi Kristus. Nah, ketika kita berdoa bagi para pemimpin negara kita, maka Allah sangat senang. Karena dia melihat sebagai pengikut Kristus, sebagai orang yang sudah ditebus, dia melihat kita, wah ternyata ada tanggung jawab yang kita pikul. Haleluya. Jadi ini beberapa sebab mengapa Paulus menulis surat kepada Timotius ini supaya dia terus naikkan pujian ataupun permohonan, doa sepada ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar. Jadi mari kita sadar dan memainkan peranan kita sebagai pengikut Kristus untuk tetap berdoa bagi pemimpin, bagi pembesar yang ada di atas kita. Pada hari ini mereka ada di situ oleh karena Tuhan yang memimpin mereka. Satu hari nanti, jika kehidupan mereka tidak menyenangkan hati Tuhan, hidup mementingkan diri, maka Tuhan juga yang akan mengangkat dan Tuhan juga yang akan menurunkan mereka. Jadi kita tidak perlu soal banyak pasal itu. Yang perlu kita soalkan sejauh manakah tanggung jawab saya, tanggung jawab kita berdoa bagi pemimpin, bagi negara kita. Karena itu yang Alkitab katakan. Kita perlu berdoa bagi mereka. Haleluya. Haleluya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Menjadi pemimpin sebuah organisasi, sebuah kerjaan, memang banyak cabarannya Tuhan. Di sebalik kelebihan yang ada, memang cabaran banyak. Jadi oleh itu Tuhan, kami sebagai orang yang sudah ditebus, para Bapak Ibu yang ada di tempat ini, ada di Beyond City, kami ingin melihat ke depan. Kami ingin melihat ke atas. Bahwa ada orang-orang yang perlu kami support. Tangan-tangan kami akan menolong mereka, memberi sokongan kepada mereka, baik dalam doa, dalam permohonan kami. Sehingga mereka juga dapat memimpin dengan baik. Ketika mereka memimpin dengan baik, maka itu akan mendatangkan kesejahteraan, ketentraman bagi negara kami. Tuhan, terima kasih. Berkati pemimpin yang ada di Malaysia ini, baik di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim, Engkau pakai menjadi alat-Mu untuk memberi kedamaian, kemakmuran, dan keharmonian dalam setiap pelosok yang ada di dalam negara Malaysia ini. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur malam ini dapat berdoa. Ya Tuhan, ketika kami berdoa, Engkau mendengar kami daripada baik-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Kita akan masuk kepada perkara doa. Dipersilakan. Shalom, selamat malam. Oke,
Sebelum itu kita ucapkan terima kasih atas perkongsian firman Tuhan oleh pastor pada malam ini. Ya, kita sungguh diberkati oleh firman yang disampaikan. Kita percaya bahwa doa sangat besar kuasanya. Kita sentiasa berdoa kepada para pemimpin agar para pemimpin kita diberi hikmat untuk dalam segala urusan dan perancangan bagi negara kita. So kita percaya negara kita mempunyai berbilang kaum dan bangsa dan agama. Sungguh menjadi satu cabaran kepada para pemimpin kita untuk menyatu padukan para penduduk-penduduk negara kita Malaysia ini. Tapi saya percaya dengan doa-doa kita dapat doa-doa kita yang kita panjatkan kepada Tuhan akan memberikan satu keyakinan dan memberikan hikmat kepada para pemimpin kita. Oleh itu mari kita sama-sama mengambil tanggungjawab ini untuk mendoakan para pemimpin kita. Terima kasih Pastor atas perkongsian tadi. Oke, kita masuk dalam kita punya doa pada malam ini. Saya yang mengambil untuk doa kita yang pertama, yaitu orang yang hilang dan belum dijumpai. Kes orang hilang sebenarnya bukan baru-baru ini terjadi. Ada banyak berita atau post di sosial media yang memuat naik kes-kes sedemikian. Penyebab kes orang hilang bermacam-macam. Contohnya karena kemalangan yang disebabkan oleh fenomena alam, hilang karena sesat di gunung atau di hutan, atau terpisah di tempat umum, atau pergi dari rumah dan tidak kunjung pulang. Kehilangan orang yang Anda sayangi boleh memberi kesan emosi yang mendalam kepada Anda dan keluarga Anda. Karena itu, membuat Anda hidup dalam ketidakpastian dan berharap bahwa orang yang Anda sayangi suatu hari nanti akan kembali. Anda berubah-ubah antara menjadi penuh harapan dan hilang harapan, dan ini menyukarkan Anda untuk melanjutkan kehidupan. Oke, firman untuk doa kita yang pertama ini yaitu kita ambil daripada Filipi 4 ayat yang ke-6. Jangan bimbangkan apapun dalam segala hal. Dengan berdoa dan memohon, dengan mengucapkan syukur, beritahulah hasratmu kepada Allah. Oke, beberapa bahan doa yang kita akan doakan pada malam ini. Berdoa kepada Tuhan yang sebagai sayap yang melindungi umatnya, karena Tuhanlah tempat persembunyian mereka dan di bawah sayapnya mereka akan selalu menemukan perlindungan. Berdoa untuk perlindungan Tuhan mereka yang masih hilang dari masalah dan bahaya dimanapun mereka berada. Kasih dan kesetiaan Tuhan akan selalu mengelilingi mereka, sehingga mereka tidak akan takut akan kejahatan. Berdoa agar semasa dalam pencarian, biar terang Tuhan menuntun para penyelamat kemanapun dia berada. Berilah kedamaian yang melampaui pemahaman manusia dan menjaga hati dari fikiran negatif. Berdoa agar jika orang yang itu ditahan bertentangan dengan kehendaknya, biarlah kuasa Tuhan yang akan bebaskan dia. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Oke, mari kita sama-sama berdoa. Mari kita bersatu dalam doa untuk mengangkatkan perkara doa yang pertama ini. Ora basyakara babasyikiri. Ora bababasyakara babasyik. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, pada malam ini kami menaikkan pujian syukur kami. Kami berterima kasih kepadamu karena Engkau telah memelihara kami sepanjang hari ini. Kami bersyukur Bapa,
sekali lagi karena kesempatan kami bersama-sama rakan-rakan pendoa dalam mezbah doa kali ini Bapa. Kami bersyukur atas firman yang telah kami dengar, dan kami berdoa biarlah firman ini terus menjadi pedoman dalam hidup kami Bapa. Bapa, kami bersama-sama bersatu dalam doa, menyerahkan doa kami yang pertama ke dalam tangan-Mu. Bagi-Mu Tuhan, kami bersandar penuh kepada Engkau ya Bapa. Kami mengangkatkan doa ini Bapa, di mana kami menyerahkan orang-orang yang hilang di mana saat ini belum lagi ditemui Bapa. Bapa, apapun situasi mereka saat ini Bapa, kami berdoa agar malaikat-Mu senantiasa menjaga, memelihara mereka. Beri mereka roh ketenangan, beri mereka roh keyakinan bahwa mereka akan terus hidup. Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kami Bapa. Bapa, kami berdoa untuk para petugas-petugas, baik polis, baik rela, baik bomba, dan sesiapa sahaja agensi yang terlibat dalam proses mencari dan menyelamatkan ini Bapa. Kami berdoa Tuhan agar mereka diberi hikmat, kebijaksanaan, roh kesabaran dan roh ketenangan kepada mereka. Biarlah proses mencari dan menyelamatkan ini Bapa akan berjalan dengan begitu lancar. Begitu juga Tuhan, kami berdoa agar cuaca dalam keadaan baik ya Bapa, agar proses pencarian ini akan lebih berjalan dengan lancar ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, segala peralatan yang pakai dalam proses mencari ini Bapa, baik perahu Bapa, baik helikopter ke Bapa, baik kendaraan yang digunakan Bapa, agar semuanya Bapa dalam keadaan baik dan boleh digunakan dengan baik Bapa. Bagi kami juga Tuhan, kami berdoa bagi saudara mereka yang dalam kesusahan ini ya Bapa, yang ditimpa musibah ini Bapa, agar mereka terus bersandar penuh kepada Engkau ya Tuhan, sebab di dalam Engkau ada pengharapan. Jauhkan mereka daripada pikiran-pikiran yang negatif Bapa, agar mereka terus fokus kepada Engkau ya Bapa. Sebagai manusia Bapa, kami tidak mempunyai apa-apa Bapa, tapi kami percaya dan yakin, sentiasa berpegang kepada janji Engkau ya Tuhan. Kami yakin dan percaya dengan iman dan setiap permohonan kami Bapa, yang kami panjatkan Bapa di dalam nama Engkau ya Tuhan, akan Engkau tunaikan ya Bapa. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terpuji nama Engkau Yesus. Ini doa kami Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami semua sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo, salam, selamat malam semua. Untuk bahan doa kita yang nombor 2 pada malam ini, yaitu mari kita mohon pimpinan di tahun 2023 ini. Dan mari kita baca bersama-sama, yaitu Allah mendengar seruan kita, meminta tolong, dan Dia memimpin kita di jalannya. Situasi-situasi sukar yang kita harungi dapat membuka jalan bagi kita untuk menjalin hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan. Itu harus dimulakan apabila kita berseru kepada Tuhan, meminta pertolongannya dalam kesukaran yang kita hadapi, dan juga kemudian untuk memimpin kita setiap hari di jalannya. Sepanjang hidupnya, Daud berulang kali menghadapi situasi yang mengancam nyawa, di mana sepertinya tidak ada lagi jalan keluar. Akan tetapi Daud juga melihat jauh melampaui bahaya di hadapannya dan meminta Allah untuk memimpin langkahnya. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu, ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Apabila krisis yang dihadapinya telah berlalu, Daud ingin terus berjalan bersama Allah. Mari kita renungkan firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-86 ayat yang ke-11. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu, ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu.
bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Perkara doa kita yang seterusnya ialah berdoa kepada Allah dan serahkan hidup kita kepada tangan ilahinya untuk kesihatan, kedamaian, dan arah hidup kita dan meminta bimbingannya. Yakinkanlah diri kita bahwa walaupun dengan begitu banyak kebisingan di dunia ini, apabila kita berseru Tuhan sentiasa mendengarnya. Berdoalah agar Allah Bapa yang pengasih menolong menerangi kaki kita dengan cahayanya yang akan memampukan kita untuk berjalan dalam keberanian ilahi yang perkara dan untuk berdiri teguh dalam menghadapi kesukaran yang ditempatkan di jalan-jalan kita oleh si jahat. Oke, mari kita berdoa dan kita minta pertolongan dari Tuhan, baik daripada kesehatan kita sepanjang kehidupan kita di tahun baru ini. Mari kita berdoa. Haleluya, Allah Bapa kami di surga. Tuhan, terima kasih Tuhan kerana Engkau sentiasa memimpin kami pada malam hari ini. Setiap pribadi ini Tuhan, kami hadir bersama-sama untuk mesbah doa ini, memberi yang terbaik, meminta Tuhan menolong kami dalam apa-apapun yang kami telah dengar dan baca melalui firman-Mu. Biar kuasa Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Tuhan, terima kasih sekali lagi kami ucapkan ya Bapa pada malam ini kerana pimpinan Engkau telah memberi kami damai sukacita, damai sejahtera yang Engkau berikan kepada kami melalui mesbah doa ini. Tuhan, pada malam ini Tuhan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan pimpinan Tuhan sepanjang kehidupan kami di dalam tahun 2023 ini. Biarlah Tuhan campur tangan setiap perkara-perkara doa kami ini sepanjang tahun ini ya Bapa. Tuhan, kami berdoa juga kepada pimpinan gereja kami, pimpinan persekolahan, pimpinan keluarga dan juga pimpinan pekerjaan kami, agar Tuhan campur tangan setiap pimpinan-pimpinan ini sepanjang tahun ini ya Bapa, memberi damai sukacita, damai sejahtera yang Kau berikan kepada kami. Biar semuanya ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, Engkaulah juru selamat kami. Setiap pribadi yang hadir, yang tahu dalam pimpinan ini Tuhan, biarlah Tuhan menguasai ruang ini sepanjang tahun ini ya Bapa. Tuhan, begitu juga kami berdoa atas pimpinan kerajaan negeri kami, bahkan juga dalam negara Tuhan, agar Tuhan menyertai mereka semua, memberi yang terbaik, memberi yang kuasa yang mulia daripada Engkau Tuhan, mempercukupi semuanya Bapa, yang penuh yang dari Engkau ya Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan atas pimpinan Tuhan sepanjang kehidupan kami, memberkati kami sepanjang pimpinan di tahun baru ini Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Bapa. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam dan selamat malam semua. Perkara doa kita yang ketiga adalah mematahkan serangan iblis. Setiap kali kita berada di garisan hadapan pertempuran dan melakukan sesuatu yang signifikan untuk kerajaan Allah, serangan musuh terhadap hidup kita akan meningkat, terutamanya semasa doa dan puasa. Terdapat perkara yang harus kita ketahui jika kita akan
berjaya dalam berpuasa, yaitu musuh akan melancarkan serangan terhadap kita. Kekuatan kegelapan akan menyerang kita. Si jahat akan mengirimkan segala sesuatu di gudang senjatanya dan dengan pelbagai taktik untuk menghalang dan menyebabkan kita meninggalkan doa dan puasa kita. Mengharapkan pertandingan dari musuh. Yang pasti kita akan masuk dalam pertandingan itu. Ketahuilah terlebih dahulu bahawa cabaran dari si jahat itu akan tetap datang. Jika kita siap siaga, kita akan dapat mengenal pastinya dengan betul ketika ia datang dan mampu mengelakkan menjadi mangsa elah si musuh. Inilah cabaran-cabaran dalam doa dan puasa. Ayat dalam Efesus 6 ayat 11. Pakailah selengkap senjata Allah supaya kamu dapat bertahan terhadap tipu daya iblis. 12. Sebab kita berlawan bukan dengan darah dan daging, tetapi dengan para penghulu dunia daripada kegelapan zaman ini, para pemerintah dan penguasanya, dan tentera roh iblis di udara. Perkara doa untuk kita malam ini adalah yang pertama, mintalah Tuhan menolong kita melawan dosa dan godaan sepanjang 21 hari doa dan puasa. Minta kekuatan untuk mengatasi cabaran dari luar dan dari lebih lagi dari si jahat. Peringatkanlah diri bahawa kita tidak berperang secara fizikal, tetapi pertempuran rohani. Dan setiap tindakan dari kita akan membangun kerajaan Allah dalam kehidupan kita. Yang kedua, berseru kepada Tuhan dan serahkan hidup kita kepadanya. Semua yang kita ingin lakukan akan membuat ianya terjadi dengan kekuatan kita tidak mampu. Tanpa Tuhan, kita tidak dapat melakukannya. Izinkan Tuhan bekerja melalui kita. Yang ketiga, mohon kepada Tuhan memberikan kita hikmat dan bimbingannya ketika menyampaikan permintaan kita di hadapannya. Mohon Tuhan tunjukkan kepada kita arah yang perlu kita masuk dan keberanian untuk mengambil langkah-langkah dalam iman. Bantulah Tuhan agar kita tidak dipimpin oleh mementingkan diri sendiri, tetapi hanya oleh Roh Kudus di dalam kita. Mohon Roh Kudus membantu kita untuk membezakan kehendak Allah agar aku dapat berdoa dengan segenap keberanian. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Ya Bapa kami di surga, Engkaulah Allah yang Esa, terpujilah dan termulia nama-Mu Tuhan. Ya Bapa kami di surga, datanglah kerajaan-Mu Tuhan, dan seperti di surga kehendak-Mu dituruti. Ya Bapa kami di surga, kami bersyukur atas makanan dan pakaian yang Engkau berikan kepada kami pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau sentiasa memberikan kami kesihatan yang baik dan nafas untuk hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan kerana dengan hikmat dan berkat-Mu Tuhan kami dapat berkumpul bersama-sama untuk berdoa kepada-Mu seperti pada malam ini Tuhan. Ya Bapa kami juga Kau berikanlah kami kekuatan untuk mengatasi cabaran dari luar dan dari dalam, terlebih lagi dari si jahat sepanjang 21 hari doa dan puasa kami Tuhan. Ya Tuhan, Bapa kami juga kami berseru dan berserah kepada Tuhan supaya semua yang ingin kami lakukan adalah dengan kekuatan yang diberikan oleh Tuhan dan bukanlah daripada kekuatan kami sendiri Tuhan. Kerana kami percaya Tuhan, tanpa kehendak-Mu kami tidak akan dapat melakukannya Tuhan. Ya Bapa kami juga kami memohon Engkau berikan hikmat dan bimbingan ketika kami menyampaikan permintaan kami di hadapan-Mu Tuhan. Dan Kau tunjukkanlah jalan yang perlu kami masuk dan keberanian untuk mengambil langkah-langkah dalam iman kami Tuhan. Ya Bapa kami juga memohon bantuan Roh Kudus untuk membezakan kehendak-Mu Tuhan dan membezakan kehendak kami sendiri agar kami dapat berdoa dengan segenap
keberanian kami Tuhan. Ya Bapa kami juga, dengan ini kami memohon apa-apa yang kami lakukan Tuhan adalah daripada kehendak-Mu Tuhan. Dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami telah berdoa. Amin. Alright, terima kasih untuk doa kita. Yang percaya ketika kita berdoa, doa itu besar kuasanya. Ya, ketika kita bersekutu bersama-sama dalam doa kita juga akan melihat doa-doa dan jawaban yang telah kita doakan. Nah, yang keempat, kita doakan konsep daripada Perdana Menteri, yaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim, yaitu konsep Madani, Madani daripada Perdana Menteri ke-10. Saya baca di sini, bertemakan membangun Malaysia Madani ataupun Malaysia bertamadun. Konsep yang diperkenalkan oleh Perdana Menteri ke-10 terletak pada 6 tonggak utama, sepertinya kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan, dan ihsan. Jadi saya ingat Madani itu diambil daripada keenam kata-kata ini. Madani, ihsan, mampan, apa lagi? Daya cipta, hormat, dan ihsan. Nah, Malaysia Madani, ini kutipan, Malaysia Madani ataupun Malaysia bertamadun memberi penekanan kepada jaminan bahwa tiada komuniti akan terpinggir, termasuk parti-parti di Sabah dan di Sarawak. Negeri-negeri di mana populasinya bukan majoriti Melayu. Jadi ini ditujukan kepada Sabah Sarawak. Sepertinya. Pimpinan di bawah Perdana Menteri Anwar Ibrahim ini akan berusaha untuk memperlihara rakyat daripada kencah perkauman, serta meletakkan noktah terhadap usaha pihak yang menggunakan politik identiti untuk memecah belahkan masyarakat. Malaysia Madani ataupun Malaysia bertamadun. Kita terus kepada perkara doa untuk ini. Yang pertama, saudara-saudari, kita perlu doakan Perdana Menteri kita. Anwar Ibrahim sudah beberapa bulan dia sudah menjawab jawatan Prime Minister Malaysia. Jadi kita perlukan sokongan kita sebagai orang percaya, berdoa untuk dia, supaya dia memimpin sesuai dengan dia mengaplikasikan konsep Madani ini. Jadi saya lihat ini sangat baik karena dia akan memberi keutamaan, kelebihan kepada orang-orang yang terpinggir, orang yang belum mengalami kemajuan dalam hidup mereka. Mari doakan agar konsep ini memanfaatkan rakyat Malaysia yang berbilang kaum. Kita tidak mau konsep ini hanya sekadar konsep tinggal konsep, tapi tidak ada makna bagi orang yang terpinggir tadi. Tapi akan memberi manfaat kepada semua rakyat jelata, pelbagai kaum, pelbagai agama. Jadi mari doakan agar para pemimpin di bawah kepimpinan Perdana Menteri ke-10, Datuk Seri Anwar Ibrahim, supaya pemimpin ini, baik Menteri Kabinet, YB, MP, mereka tidak mementingkan diri sendiri. Sepertinya gilakan harta. Mereka tidak meletakkan identiti mereka, tapi mereka meletakkan rakyat terlebih dahulu. Kita doakan ini supaya mereka tidak gilakan harta, tidak mementingkan diri sendiri. Nomor 3, kita doakan agar pemimpin dan rakyat Malaysia terus menanamkan nilai-nilai moral terpuji, tidak mudah dirasuah, dan tidak mencabuli undang-undang. Ini para pemimpin, para peguam-peguam.
Kita terus doakan supaya kita dapat terus menanamkan nilai-nilai yang murni, nilai-nilai yang terpuji, sehingga kita menjadi bangsa Malaysia yang terkenal, yang terpuji, yang dilihat akan menjadi contoh kepada negara-negara lain. Oke. Yang terakhir, terus doakan agar amalan demokrasi dalam pelbagai aspek terus menjadi nilai keutamaan ketika berhadapan dengan orang yang berbeda pandangan ataupun pendapat. Jadi ini yang kita mau. Oke. Ini kita mau nilai-nilai demokrasi, amalan demokrasi. Oke. Artinya freedom of speech. Oke, kebebasan dalam bersuara. Oke. Bersuara itu tidak salah. Tapi yang salahnya adalah ketika kita bersuara, tapi suara kita itu didiamkan oleh penguat kuasa. Jadi ini bukan amalan demokrasi yang sehat. Jadi kita terus doakan supaya amalan demokrasi yang sehat ini terus menjadi keutamaan, okay, dalam negara kita. Haleluya, haleluya. Mari kita doakan negara kita ataupun Perdana Menteri kita, doakan konsep-konsep yang dia slogankan dalam beberapa bulan ini. Kalau kita dengar baca sejarah, konsep ini memang sudah dilaung-laungkan ketika Perdana Menteri kita ini pernah menjadi menteri keuangan dalam tahun 80-an, tidak saya 90-an. Jadi mungkin dia ingin mau reinforce nilai-nilai ataupun konsep ini sekali lagi. Dan kita terus berdoa untuk konsep ini supaya konsep ini akan ditranslate ke dalam kehidupan kita berkomuniti di dalam Malaysia. Haleluya, kita terus berdoa. Mari kita tunduk kepala kita dulu. Kami naikkan syukur kami Tuhan atas perkara doa yang telah akan kami ucapkan, serukan kepada Tuhan malam ini. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang mendengar dari bait-Mu dan akan memberkati doa dan permohonan ini. Hari ini Tuhan, kami juga bersyukur oleh karena Tuhan telah memberikan negara Malaysia dengan seorang pemimpin, seorang Perdana Menteri yang baru, yang dalam beberapa bulan ini sudah menjawat jawatan Perdana Menteri, itu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tuhan, kami berdoa supaya beliau, Perdana Menteri kami yang ke-10 ini Tuhan, akan terus dipakai Tuhan untuk menolong, membantu rakyat jelata yang terpinggir, yang jauh daripada kemudahan, yang jauh daripada kemajuan, dan yang terpinggir juga Tuhan. Kami berdoa menyerahkan konsep madani yang dia Perdana Menteri kami laungkan, yang ingin dia laksanakan ke atas negara, ke atas rakyat, ke atas kepimpinannya. Tuhan, pakai dia Tuhan. Pakai konsep ini, jika ini konsep daripada Tuhan. Konsep yang baik yang akan mendatangkan kebaikan bagi semua masyarakat. Jadi percaya Tuhan akan menolong, memberkati, dan memberikan hasilnya yang baik kepada negara kami, kepada rakyat yang ada. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga pada hari ini, agar rakyat yang berbilang kaum di negara ini akan mendapatkan manfaat daripada konsep ini. Terima kasih Tuhan. Terus kami berdoa menyerahkan para pemimpin, para kepimpinan yang ada, para menteri kabinet, para YB yang ada di negara kami, baik ada di state level, di federal level. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Ketika mereka berada di tempat itu merupakan tempat yang Tuhan letakkan mereka. Dan kami percaya tempat itu adalah sementara. Dan sementara mereka berada di tempat itu, biar mereka melakukan hal-hal yang baik bagi negara, bagi rakyat jelata, yang akan menguntungkan, yang akan mendatangkan kebaikan-kebaikan. Kami berdoa Tuhan, jika ada sikap mereka, hati mereka yang ingin mengambil kesempatan, yang mengambil keuntungan, yang mementingkan diri, sepertinya yang ingin menumpukkan harta, kami tolak sifat, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, berikan mereka hati yang ingin melayani,
hati yang ingin mendatangkan kebaikan, kata rakyat jelata. Terima kasih, kami berdoa juga pada malam ini agar rakyat jelata yang ada di Malaysia akan terus menanamkan nilai-nilai yang terpuji, nilai-nilai moral yang terpuji. Kami tolak kuasa-kuasa kegelapan yang ingin menyeret rakyat jelata kepada perkara-perkara yang tidak mendatangkan kebaikan, yang mendatangkan kehancuran. Kami tolak semua itu dalam nama Tuhan Yesus. Bila nilai-nilai yang alkitabiah, nilai-nilai yang daripada atas, akan kami alami terus-menerus dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa supaya amalan demokrasi akan terus dilaksanakan, ditegakkan di negara kami. Dalam kami hidup dalam negara yang berdemokrasi, demokrasi ini Tuhan kami berdoa supaya apapun perbedaan pendapat dapat diterima, dapat didengar dengan baik. Oh haleluya. Sekali lagi kami serahkan Perdana Menteri yang ke-10 Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tuhan pakai dia melalui konsep madani ini. Negara kami akan membangun. Negara kami akan terus mengalami pertolongan Tuhan, mengalami menjadi contoh bagi negara-negara lain. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak. Kami serahkan setiap doa-doa kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan yang akan memberkati kami. Haleluya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Oke, Tuhan memberkati kita. Kita akan sampai di sini. Mezbah doa kita akan berjumpa lagi pada minggu depan. Ya, pada minggu depan. Jadi kita bersyukur untuk malam ini. Ya. Jadi selamat bekerja bagi kita yang sudah bercuti beberapa hari ini. Tuhan memberkati pekerjaan kita dan perjalanan kita ke tempat kerja. Anak-anak yang sedang bercuti, doakan juga mereka terus. Kita doa sama-sama. Kami beri puji, beri syukur kepada Tuhan yang telah memimpin, memelihara kami sepanjang percutian minggu lepas sampai hari ini. Terima kasih Tuhan karena Kau menjaga, memelihara kami. Terima kasih Tuhan, kami akan bekerja mulai besok. Tuhan berikan hikmat, kepimpinan, dan juga kecemerlangan dalam tugas-tugas kami. Baik para pelajar yang akan menduduki exam dalam minggu ini ataupun minggu depan, Tuhan berkati persiapan mereka. Setiap ulang kaji mereka, Tuhan Engkau sertai. Haleluya, kami serahkan juga anak-anak kami Tuhan yang sedang bercuti selama seminggu ini, ketika mereka sendirian di rumah, Tuhan jaga lindungi mereka. Bungkus mereka dengan darah Yesus. Ketika mereka keluar masuk dari rumah, Tuhan juga pelihara dengan baik. Jika ada antara kami Tuhan yang lemah tubuh, yang mengalami sakit penyakit hari ini, Tuhan kami letakkan tangan kami ke atas tubuh kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami istiharkan kesembuhan, kami istiharkan kemenangan ke atas tubuh yang sakit, ke atas saluran-saluran darah, ke atas saraf-saraf yang perlu disembuhkan. Disembuhkan saat ini, dalam nama Tuhan Yesus. Setiap organ-organ yang lemah, Tuhan Engkau perkuatkan. Oh haleluya, imun sistem, daya ketahanan tubuh kami Tuhan, kami berdoa, kami berkata-kata daya ketahanan tubuh kami akan bangkit dan dapat melawan segala kelemahan-kelemahan yang ada pada tubuh kami. Haleluya, terima kasih Yesus. Kami serahkan gereja Tuhan yang ada di BMC City, gereja Tuhan yang Kau terus pakai menjadi alat-Mu, menjadi lighthouse, menjadi beacon di kota Semerhani. Haleluya, terpujilah nama-Mu. Kami serahkan hidup kami, dalam kami tidur malam ini, Tuhan berkati kami. Tubuh kami yang letih, Tuhan beri kekuatan yang baru, kesegaran yang baru. Haleluya. Saudara-saudari, marilah kita pulang ke tempat ini, kiranya kasih kepada Allah Bapa menyertai kita. Pertolongan dan pimpinan daripada Tuhan Yesus akan bersama-sama dengan kita sampai Maranatha, dan Roh Kudus akan memimpin hati dan pikiran kita, sehingga kita terus berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih.